Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kali ini kita perkuliahannya hukum kemahiran hukum pidana ya, jam 13.30 sampai jam 15 WIB hari Sabtu. Ya, ini kelompok 17. Oke, sepertinya semua mahasiswa sudah tidak asing lagi bagi saya karena sudah pernah masuk di mata kuliah saya sebelumnya. Namun perkenalkan, karena ini kita perkuliahan perdana, maka kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH. Saya dosen ilmu hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Oke, pada intinya memang saya ingin kita via Zoom atau Google Meet untuk pertemuan perdana agar saya bisa membahas secara langsung ya bagaimana mekanisme perkuliahan kita, kemudian EPS dan segala macamnya ya. Terkhususnya untuk berkas ya, berkas hukum kemahiran hukum pidana. Namun karena memang jadwal saya hari ini itu tabrakan untuk mengajar mahasiswa S2 Unpad juga ya. Jadi terima kasih banyak atas pengertiannya dari mahasiswa hari ini ya. Oke, di sini saya perlu menekankan bahwa silahkan nanti kelompok 17 ini membentuk timnya. Saya yakin sudah ada timnya. Kemarin Mbak Popi sudah memberitahukan kepada saya bahwa sudah ada timnya, sekitar 12 atau 11 orang gitu ya. Silahkan nanti dicari berkas untuk perkara pidana ya, nanti dibuat berkasnya, contoh pembuatan berkasnya itu bisa lihat di admin ilmu hukum atau nanti bisa tanya ke kakak kelas bagaimana sistematika penulisan mereka ya, bagaimana metode penulisan mereka. Namun tolong perkaranya jangan sama, jangan copy paste ya. Silakan nanti cari perkaranya di pengadilan negeri ya. Silakan dicari. Namun saya kasih kebebasan untuk mahasiswa memilih sendiri perkaranya. Ya, perkara pidananya. Nanti kita bahas di minggu depan. Insya Allah minggu depan kita bisa ya via Zoom atau link Google Meet. Kita langsung tatap maya, jadi supaya jelas kita pembahasannya. Tapi saya mohon nanti sudah ada kasusnya ya, dicari dari sekarang ya. Oke ya Mbak Popi dan seluruh tim, saya yakin tetap semangat ya. Selanjutnya di sini saya membahas teori ya. Teorinya, sebelum saya masuk ke teorinya untuk kemahiran hukum pidana, jangan lupa nanti link ini saya share di e-learning. Silahkan di absen sekalian di e-learning ya, karena nanti video ini akan saya upload di YouTube ya. Kali ini kita mata kuliahnya pembelajarannya metodenya asinkronus ya, melalui video. Oke, kemahiran hukum pidana ya. Untuk pengertian hukum acara pidana tentu kita sudah tahu semua ya, yaitu hukum yang mengatur tentang cara bagaimana atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dijalankan atau dilaksanakan ya. Jadi hukum acara di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Dan selanjutnya hal yang perlu diketahui perbedaan antara hukum pidana material dengan hukum acara pidana formil, yaitu kalau hukum pidana itu material. Jadi hukum pidana itu material, kemudian mengatur seluruh peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang dikenakan pidana. Ya, sedangkan hukum acara pidana atau formil adalah bagaimana negara melalui alat kekuasaannya untuk menjatuhkan pidana. Jadi beda ya, hukum pidana itu material, itu KUHP. Kemudian hukum pidana formil atau hukum acara pidana itu KUHP. Ya, jadi jangan terbalik-balik ya. Oke ya, karena kita sudah tahap kemahiran, jadi harus oke. Selanjutnya, pasal 1 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat bukti terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Nah, ini semua bahan materi kita saya sudah upload juga di e-learning. Nanti tinggal lihat ya. Karena memang video ini tidak bisa lama. Ya. Jadi saya cuma 7 menit mungkin sudah kedip-kedip nih videonya. Oke, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material.
yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Ya, jadi kemudian 4 tujuannya dan fungsi hukum acara pidana itu ada fungsi penegakan hukum, tujuan mencari dan mendapatkan kebenaran formil, kemudian melaksanakan putusan pengadilan, dan yang terakhir tujuannya untuk melindungi HAM. Ya, oke. Selanjutnya nanti mengenai hal ini jika ada pertanyaan nanti boleh nanti ditanya di e-learning ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nanti minggu depan kita bertemu, insya Allah. Semua kita dalam keadaan sehat ya, dan sukses selalu. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat weekend. Jangan lupa bahagia.